الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. كم جاد من فضله قبل السؤال، وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم. أشهد أن محمدًا رسول الله. ذكر وموعظة ونور، فيه شفاء للصدور، وشفيعنا يوم النشور. آياته تروي المدى، وصفاته نبع الهدى، نلقى الجنان بحبه، لن تستقيم حياتنا إلا به.
warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya pada malam yang sangat berbahagia ini, di majelis taklim Rozatul Zakirin yang sangat kita cintai ini, kita masih dapat sama-sama berkumpul guna melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satu di antara yaitu menyambung tali silaturahmi, dan juga sama-sama kita melaksanakan acara peringatan Haul Akbar Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan Haul Jamak serta HUT Majelis Taklim Rozatul Zakirin yang ke-10. Selawat berangkai salam moga-moga selalu tercurah kepada roh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafalkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaat yaumil masyar kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan para tuan-tuan guru, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga orang-orang tua kami yang berkesempatan hadir pada malam yang sangat berbahagia ini. Yang kami hormati dan kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hakim SAG, Mursyid Tarikat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dari Kuala Tungkal, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan ayah kami Kiai Haji Rusli Kurnain yang alhamdulillah juga hadir di hadapan kita bersama, dan juga yang kami hormati dan kami muliakan penceramah Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Fahruddin Nur yang datangnya dari Tungkal, alhamdulillah juga sudah ada di hadapan kita semua. Dan juga yang kami hormati Bapak Bupati Indragiri Hilir, Bapak Haji Herman SEMT yang alhamdulillah juga hadir di acara peringatan Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Bapak Kabak Esra, Bapak Kasatpol PP Indragiri Hilir, dan juga pimpinan majelis taklim, pimpinan pondok-pondok pesantren yang mungkin tidak bisa kami sebut satu persatu, dan juga hadir di hadapan kita semua anggota DPRD Kab Inhil dari Partai Gerindra, yaitu Bapak Sahlan. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Sahlan. Mudah-mudahan dengan hadirnya para pemimpin dan guru-guru kita di acara peringatan haul ini, maka acara kita lebih berkah dan juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga yang kami hormati Ibu Camat Kecamatan Tempuling, dan juga ibu dari ibu Kasatpol PP atau istri dari Bapak Kasatpol PP, dan juga istri dari Bapak Kabak Esra yang juga alhamdulillah hadir, dan juga yang sangat kami muliakan istri dari guru kita, Guru Hakim beserta rombongan, dan juga istri dari guru kita Nasrul Anam juga hadir di hadapan kita semua. Mudah-mudahan beliau semua ini diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah haul yang dirahmati Allah,
dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, peringatan haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan haul jama' serta hud Majelis Taklim Rozatul Saikin yang ke-10 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا
هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa sahbihi. كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نرتل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Tuan Guru Kiai Haji Abdul Hakim, Mursyid Tharikah sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat beserta Ibu Nyai beserta para pimpinan Pondok Pesantren, wabil khusus ayahanda kita Kiai Haji Rusli Qurnain beserta pimpinan Majelis Taklim Raudatus Zakirin, guru kita bersama Tuan Guru Haji Khairuddin beserta seluruh pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Bupati, Bapak Anggota Dewan, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil beserta tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih saya sampaikan kepada pimpinan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau berkata tersebut di dalam kitab Nasaihul Ibad. Kata Tuan Syekh, la budda likulli mu'min fi sa'iri ahwalihi min salasati asya. Tidak ada tawaran, mesti bagi setiap kita orang mukmin dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, yang tiga macam ini tidak ada tawaran, harus dijalani. Yang pertama amrun yamtasiluhu, perintah yang menjunjung tinggi ia mukmin akan perintah. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu menjunjung perintah Allah beribadah malam 40 tahun
setiap malam mengkhatamkan Al-Quran. Wajar Sidin banyak punya keramah. Sidin hendak mengadakan syarahan, mengadakan pengajian. Sekalinya hari mendung, dipandang Sidin, mendung itu terpindah, tergisir ke tempat lain. Kemarin ulun ke tujuan dolat ceramah hari mendung, ulun pandang alhamdulillah mendung tergisir, tapi yang tipis, yang tabal tajun tingkok payung. Kenapa? Kita amalnya kada cukup. Tuan Syekh itu punya keramah lagi. Sampai wafat Sidin, lalat kada pernah berhinggap di pakaian Sidin. Kenapa? Sebab karena tidak ada manis dunia di dalam hati Sidin, sehingga lalat kada mau hinggap. Kalau kita lalat berlangganan, apalagi bisol pacar, ada sawat jauh lalat terbang membulik pulang. Kenapa? Karena kita ini ada manis dunia, makanya kita ini hidup selalu resah, hidup selalu gelisah, hidup selalu iri hati, hidup selalu dengki, hidup selalu mencaci, sehingga selalu sakit hati. Kenapa? Karena dunia diandap di dalam hati. Kalau kita tidak meletakkan dunia di hati, tidak akan pernah iri hati, tidak akan pernah dengki, tidak akan pernah mencaci orang, dan tidak pernah sakit hati. Kenapa? Karena dunia kada ada di hati. Tapi kalau dunia di hati, walau kada sugih bisa sakit hati. Contoh gampang, ibu-ibu di Indosiar itu kan ada berita nang gasip-gasip seli beli tri itu, nah kan artis selalu muncul tuh. Ada kan Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh Bu, gagahnya kada jauh beda dengan ulun. Tapi ketika Raffi Ahmad yang gagah kemarin menikah, ada ibu-ibu di Sungai Salak yang terluka hatinya. Tidak ada. Kenapa? Karena kada pernah meletakkan Raffi Ahmad di dalam hati. Tapi kenapa laki sempian nak umur 72 tahun kawin pulang, kenapa mamuk? Padahal tuh hak laki dah berjalan ke undur maju dah 2 kali menjuong ke juramba sidin. Padahal kalau Tuhan hendak kawin kebetulan malahan berdua biar maharagu, bila kada pemangkat turangan bahir berdua. Kenapa? Karena dia pernah di hati sampai terungkapkan wanita mana yang tak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain. Itu ada di film Indosiar, aku nonton pulang tadi 3 kali tamat aku nonton, habis ada gawian seharian di kamar, habis kursi tak pindahkan lagi, sekali jam 4 hilang siarannya. Malaysia juga. Sidin beramal ibadah mesra. Kita kada usahlah seperti Sidin, tapi bila kita berada di majelis ilmu, di majelis zikir, kita merasa mesra jadi kada gelisah kita. Walaupun hari ini hujan, kada masalah. Hambal basah, kada masalah. Kada hambal kita juga. Banyak payah mikirkan, aman aja. Kenapa? Sebab karena hadirnya di majelis ilmu ini pahalanya tak terbayang oleh kita. Ujar sahabat Abu Hurairah, pahalanya hadir di majelis ilmu itu ahabbu ilayya min alfi rak'atin tatawu'an. Itu lebih aku sukai jasidin daripada dapat pahala sembahyang sunat 1000 rakaat. Bahkan ada yang mengatakan pahala hadir kita malam ini lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Bila kita mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang, orang mati jarang, orang banyak bertunjulan mati. Aku ingin juga bertunjulan ya, menghingkat merapian berdahulu. Ulun berdudi atau dihurupi ulun berdudi pian berdahulu. Pilih yang mana hendak. Apalagi berdiam di kampung, orangnya cuma 20 orang.
Kalau hari-hari mati 20 hari tutup kampung. Ada berorang lagi. Tapi kita hadir di majelis semacam ini, pahalanya melebihi daripada itu. Maka kita merasa mesra, merasa gembira, tidak ada gelisah di dalam pengajian semacam itu, semacam ini. Ini jadilah yang kita miliki. Hendak semalaman membaca Al-Quran kada sanggup jiwa kita, tapi paling tidak kita menikmati di dalam beramal ibadah. Karena itu tugas kita orang mukmin. Yang kedua, wa nahyun yajtanibuhu, larangan yang meninggalkan ia mukmin akan larangan. Cuman di kitab itu dikomentari lagi, ternyata kita ini tengalih meninggalkan larangan daripada menggawi perintah. Itu saya jauhlah. Di kampung kita ni umpama ada orang sugih hanya datang bola rumah di dekat kita ini menukar tanah yang agin bola rumah lapangan bola tukarnya, tapi nya mahal nukari jual ke anak-anak. Sekali bola rumah 4 tingkat, di halaman rumah ditata taman bunga yang indah, itu naik ke atas tuh tangganya yang berulah-ulah itu sampai ke atas milik kepala sidin. Nah, milik mirip nang rumah di nang ada di film Indosiar itu, nang film Suara Hati Istri, ku menangis membayangkan tak rumah siapa di syuting sidin. Nah, menyelamat inya baulah rumah 4 tingkat, mengundang kita sekampungan, kita bisa datang. Acaranya pulang membaca Simtud Durar sampai selesai sejam. Ya tuan rumah kita naik ke tingkat kedua, dikira makanan, rupanya belum. Baca berjanji pulang sejam pulang, bilang sakit pinggang jemaah, sudah panahakan, sudah habis sejam. Ya tuan rumah kita naik ke tingkat ketiga, dikira makanan, rupanya belum. Baca maulid tiba pulang, jenang jemaah apabila makannya nang Tuhane. Sekalinya sudah habis membaca maulid tiba, jatuhan rumah kita naik ke tingkat keempat. Ada jemaah nang kada sabar betakun, kita ni makanan kenapa kapa aja sidin. Oh jatuhan rumah belum lagi, umai pak aja genang nasib kawan nang tolaknya dan belum makan tadi. Ada kawai jatuhan rumah ulun ada nazar, kalau selesai pula rumah 4 tingkat keempat-empatnya dibacakan cerita kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jar jemaah pak nazar juga, tapi jangan melibatkan orang. Ini kenapa kami tompa-ompat mempian benazar pian dia surangan membaca, kenapa kami dibawai juga, tapi hendak boleh kasih sayangannya pulang. Ini kan tingkat terakhir, kada mungkin lah imbah naik ke hubungan rumah. Ini mesti makanan Jesidin terus, dia undang dia lah besapit Jesidin, takor aku diboleh ke kanakan saja. Akhirnya naik ke atas berpipi ruhut, bilang berkunang-kunang mata naik ke atas. Sekali di atas membaca maulid dia ulami, sekali habis nang keluar bubur kacang, maka sesuduknya berpunyung di atas bubur. Kenapa kebanyakan kuah pada kacangnya? Terus menghirupi kuahnya nyar ketemu kacangnya. Kira-kira bulik di situ tuh sanggup lah kita kada menyambat ya. Potongan nang sebelah kanan ini di hadapan, paling sampai ke muara jalan harunuman dah, percuma aja jadi orang sugih aruh pemalar di heregu. Aku kada Jesidin biar bubur kacang ha 3 kali seminggu ko lawan Jesidin sugih ha, tapi pemalar di heregu tuh Jesidin beludak tarik benar sidin. Padahal kan tuan rumah kada salah, inya bola rumah 4 tingkat kada salah, duitnya nya mau undang kita sekampungan kada salah. Siapa nyuruh tulakan? Allah juga nang bejurut tulakan. Yang baca tentang kelahiran Nabi kada salah, suruhinya bubur kacang kada salah. Yang salah siapa seorang? Kenapa maka tulak kada makan dulu? Orang pang kalau kita telah undangan tuh makan dulu bila lapar, jangan mengharap-harap pun undangan. Apa jangan mengharap makan di undangan. Bila ada hidangan makanan, bila ada diburikan, bila beli undang pulang jangan ditulaki, selesai urusan. Nyaman aja urusannya. Yang ketiga, ujasidin wa qadarun yardabihi, dengan takdir kita harus ridha. Sehebat apapun kita nih, tidak ada yang sanggup menembus pagar takdir Allah. Tidak ada yang bisa lari dari takdir Allah pada awal. Ada kisah di zaman dulu, orang ini bisa meramal nasib orang sepalih bujur, banyak luputnya. Menurut ramalannya, anak orang ini ada ciri-ciri bakal mati disambar buaya. Takutannya abah mamanya kalau ramalan jadi kenyataan, pindahan ke pegunungan, rumah pinggir sungai dijual. Sekalinya anaknya ganal-ganal bisa menggani abahnya begawi ke kabun, besahan cangkul.
mencangkul tanah, cangkul-cangkul, tercangkul betis, luka, infeksi, berdarah, benanah, buruk mati juga. Setelah diselidiki apa salahnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Lepas buaya laut, buaya darat menyembah. Anak lari kemana kita ada bisa. Makanya orang cangkul itu cap ayam aja, jadi bisa memantau pada memati. Ini kenapa cap buaya, tahu pada anak takdir sambar buaya. Mau lari kemana kita kadang kawa. Ada kisah, tapi kisah aja ulun yang dapat di TikTok juga. Itu di zaman dulu ada namanya Adul. Adul ini bakawan akrab, bakawan baik dengan malaikat Israel. Menurut Adul, kalau patuhun malaikat Israel kan mati bisa dirunding. Kawah aja berdudik kekawanan juga, nanti orang cabut begitu. Rupanya kada kawah dirunding juga. Rupanya malaikat Israel membaca takdir besok Adul bakal dicabut nyawanya. Pikir malaikat kada nyaman lah mencabut nyawa kekawanan kada bepada. Datangnya malaikat Israel sehari sebelum pencabutan. Ya malaikat Israel, Dul, aku minta maaf hari ini membawa kabar yang kurang menyenangkan. Ya Dul, napa garang ikam dulu aja esok bakal dicabut nyawa. Umay ya Dul, kenapa aku kan masih anum, sawit hanya berbuah. Ya Dul, anak-anak halu-halui bini masih anum juga, bunga pulang diambil orang. Ya Dul, kenapa kada ihak nang sebelah rumah aja jadul. Ihak tuh ada jadul. Hanya 2 kali mati bini ada sadangannya mati. Ujian nang malaikat Dul. Masalah umur kada pandang Tuhan anom, kalinya sampai ajalnya tetap mati majadul lai buruk lah. Kan ihak kada tahu juga jadul. Kan cuma rahasia kita berdua. Ya malaikat kada bisa dulai aduh jadul apa gunanya kita berteman jadul kalau kada bisa membantu teman begitu. Ya malaikat teman-teman jadulai ajal juga. Nah, coba pang jadul melihat catatannya mananya kalau diperiksa ngaran Adul paling atas 10 tahun akan datang hanya ada ngaran ihak tadi jadul awitnya nang Tuhan itu. Maka 2 kali dia mati bini 10 tahun lagi. Ini di TikTok aku kan tahu juga. Sekalinya jadul mun kayak itu karena hari ini terakhir kita berkawan titian jangan lekas kulit kita ngopi dulu karena kisah bisa ngopi. Pada aslinya bisa ngopi malaikat itu cuman kisah aja, cuman hujung yang kita ambil. Sekalinya jadul kita ngopi mau malaikat tadi kawan bang julahkan kopi julungi wadai malaikat ngopi makan wadai akhirnya teguringan kisahnya aslinya ada begitu teguringan. Adul punya pendapat inilah kesempatan baik merubah takdir, ambilnya buku catatan takdir, hapusnya ngaran Adul paling atas, hapus ngaran ihak paling bawah, ngaran ihak pindahnya ke atas, Adul pindah ke paling bawah. Lumayan jadul modal kopi secawan berumur 10 tahun pulang senang Adul. Sekalinya bangun malaikat tadi kisahnya. Oh ya malaikat Dul, aku terima kasih nyaman benar kopi ulahanmu tadi. Aku sebagai ucapan terima kasih ya malaikat aku dulai kada jadi pencabut ngaran paling atas kunang paling bawah aja. Maham jadul anak ulak. Oh lari kemana kita kemana larinya? Tidak bisa. Sehebat apapun tidak bisa lari dari takdir Allah. Apa takdir Allah yang diberikan kepada kita orang yang hidup? Ya guru kami ada 3. Pertama al-insan minat turab, yang kedua wa alat turab, yang ketiga wa ilat turab. Takdir yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia pertama al-insan minat turab, kita manusia dijadikan Allah dari tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah? Tanah selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Walaupun kita pada baik dengan tanah, tanah dijajah, tanah diludahi, tanah dikamihi, tanah dihirai. Makin banyak bakamih di situ, makin subur tanahnya. Baulah rumah basah, dirakai rumah pertama ada bekas penjijipan pengamihan loh, tergugur bigi waluh di situ. Tumbuh walau maka buahnya hunggah-hunggangan gana-gana pulang, maka hapuk hapulang. Ternyata tanah ini makin dijahati makin baik, makin dijahati makin baik, makin dihirai makin baik. Kadang-kadang ditanam apa aja tanah itu kalau subur tumbuh, tanam tarung tumbuh tarung,
tanam cabai tumbuh cabai, tanam tomat tumbuh tomat, kadang kada ditanam mungkin tumbuh juga. Nukar kangkung, ambil pucuknya, ambil daun nang anom, batangnya humbangakan ke pinggir sumur. Bulan Rajab menghumbangakan, bulan Sya'ban melayap, bulan Ramadan panen kangkung, makan sahur lauk kangkung, besemian subuh belingkon kayak kangkung pulang. Inilah kata Nabi, khairun nas ampa'hum linnas. Sepaling baik kita manusia belajar dengan tanah, menjadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain, yang punya ilmu bermanfaat untuk anak didiknya, yang dituhakan bermanfaat dengan pengaruhnya, yang pejabat bermanfaat dengan jabatannya, yang banyak berduit bermanfaat dengan duitnya. Kita jalani lewat jalur masing-masing. Yang ahli ibadah, beribadahlah lawas-lawas. Nang sugih jangan tempat lawas, duduk di sejadah bagi duit, itu orang sugih. Kalau punya pemurah, makanya rata-rata para aulia Allah itu pemurah. Rata-rata orang yang mulia itu mesti pemurah. Kenapa? Sebab karena ujian Nabi yang paling banyak di dalam surga itu pertama husnul khuluq, yang kedua wasaka. Para aulia Allah diisi nang dua nih, akhlaknya baik, kemudian punya sifat pemurah. Maka kalau kita punya kelebihan duit, pemurah kita untuk kepentingan ibadah, pemurah kita untuk kepentingan haul semacam ini, pemurah kita dengan majlis taklim yang tadi sudah disebutkan akan dibangun menelan dana yang besar, maka orang pemurah itu as-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang pemurah itu disayangi Allah sekalipun kada banyak ilmunya, apalagi banyak ilmunya. As-sakhiyu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang pemurah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh daripada neraka. Cuman hendak mendapatkan hadis ini nih berat, tapi paling tidak jangan pemalar aja diam. Kalau hakim pembangunan ini sedang membutuhkan pembangunan tadi, jangan pemalar aja diam, kada kawa jadi orang pemurah. Kenapa? Karena hendak meraih hadis ini berat. Jangankan kita, tuan guru gini berat. Ada kisah di zaman dulu tuan guru duduk taungot sorangan, makanya aku hendak taungot. Aku suka bakal kawan aja biar jangan taungot. Taungot teman nong berpikir, sudahkah aku nejasiden termasuk kepada hadis Nabi as-sakhiyu qaribu minallah? Tekannya ada bisikan belum. Ada jisidin aku nih rancak sudah selalu dah bersedekah. Pembangunan mana nang kada aku bentuk karena sidin berduit juga. Kada je suara belum pian belum pemurah. Uji sidin amun kada percaya berpandir di hati nih. Buktikan hari ini ulun benazar berapa haja dapat rezeki hari ini, semuanya ku sedekahkan kepada seorang miskin yang pertama kali ulun jumpai. Wah bisakan presiden. Sakannya kada lawas ada ngatok lawang. Sakannya yang datang bus batu bara, bus intan, bus permata, bus berlian, bus emas, bus sawit, bus walit, bus pinang, bus kopi, bus material. Tinggal menyambut ke dibayar juga. Masih cuma hayal itu jangan tanggung-tanggung, masih cuma lamun. Sekalinya membawa hadiah yang banyak. Berapa hadiahnya? Puja sidin ulun ada nazar guru ai, bila kabul hajat ulun bersedekah kapian, inilah duitnya. Disebutkan dalam cerita tuan guru itu jumlahnya 5.000 dinar. Ada yang mengatakan 1 dinar itu 4,5 gram emas. Ada 4,5 gram, segram jadi yang berarti 5 miliar lebih duitnya. Aduh jisidin, maka aku tadi niat sudah kusidakahkan seberatan jisidin, sayangnya ai gitu. Kenapa kada dibagi dua aja? Ini hujung mengikuti, maka seumur-umur jisidin kulun kada suah takacak duit 1 miliar nih, 5 miliar nih, ini banyak benar. Takanya timbul suara kan, suara pemalar gue
birian orang di palarakan jisidin, apalagi ambat seorang jisidin, ada jisidin, pokoknya kusidakahkan jual lah. Rupanya hari itu ada orang miskin berjalan rambutnya panjang. Di zaman dulu tukang gunting rambut tuh keliling pakai sepeda. Kami di Pekalongan kemarin waktu mondok tahun 91 pengasuh sempat ketemu saya setengah tahun ke setahun, sama-sama mondok di Pekalongan. Itu kan pakai sepeda tuh di alun-alun bergerak di bawah pohon ara. Kami berguntingan di situ. Jadi ini keliling pangkas rambut, gunting rambut. Ada orang tadi nang miskin tadi rambut panjang, pangkas rambut Pak, Jisidin hendak kai tapi duit belum ada. Jenang tukang gunting gratis saja gintian, namun gratis ayu ai Jisidin. Berguntinglah orang miskin tadi. Keluar kiai tadi membawa duit nang 5M tadi. Sekalinya melihat ada orang miskin bergunting di bawah pohon, Jisidin rajaki orang ini berarti sampai ke sudang sana Jisidin. Ulun ada benazar berapa aja hari ini dapat rezeki, semuanya ku julung ke orang yang pertama kali ditemui ialah Raja Kipian. Ujian yang bergunting Pak, ulun benazar juga selama bergunting ini berapa aja dapat rezeki, semuanya ku julung ke tukang gunting. Jadi kan kalau sama Jisidin pikir dan sana kayak ini duitnya kan sedikit nih 5M, bergunting 20.000 juga kan jenang tukang bergunting pamalari juga pian sudah dijulung kaulon masih jual lagi umpatan mauros tanah sudah diwakapakan masih juga maawar memberi sarik benar juga. Oh sudah diwakapakan kemudian ya lagi ini sudah dijulung kaulon kenapa maka 4 campur Jisidin julung ke tukang gunting. Begitu dijulung ke tukang gunting tadi hujanan tukang gunting jangan dijulung ke aku sudah berniat menggunting ini gratis, namun aku mau ambil Jisidin mau ubah niat aku kehendak julung aja ke lain. Rupanya kedua-duanya sama pada wali nang bergunting wali, nang bergunting wali menangis Sidin ternyata hina di hadapan orang mulia kalau pemalar dengan kelebihan yang dimiliki. Uja Sidin gara-gara duit 5M ini nang maulah ulun terhina di hadapan orang mulia, ulak Sidin ke pinggir laut buang din. Cuman ulun kan ingat aku nih laut mana begitu. Namun di Pulau Palas nih, namun di Sungai Salak nih, kok kan jadi bulik membalam aja malam nih. Besok kita mau unjon aja di sini, siapa tahu kesangkut. Berarti ngalih kalau, tapi paling tidak kita menyisihkan harta untuk kebaikan. Insya Allah mudah-mudahan ada juga karena hawabnya orang yang disayang Allah. Yang kedua, setelah kita hidup dijadikan dari tanah wa alat turab, kita disuruh hidup di permukaan tanah, berjalan di atas tanah, berumah di atas tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dengan tanah? Tanah selalu di bawah, tanah kada pernah di atas itu awan, tanah tetap di bawah. Makin di bawah tanah makin banyak banyu datang, makin rendah makin banyak banyu yang datang. Ada pernah kehilangan air tanah nang rendah, tapi kalau tanah makin tinggi makin hilang air, makin tinggi kada dapat air. Artinya apa? Kalau hidup hendak kedatangan berkah dari mana saja, hiduplah merendah, jangan kita meninggi-ninggi. Nabi itu syadidal haya wa tawadu. Nabi itu bersangatan pemalu dan rendah hati. Cuman ya Nabi akhir zaman ini 4 nang lakas diambil Allah. Pertama berkah, sehingga akhir zaman ini hidup kurang berkah. Kebanyakan makan daging naik tensi, kebanyakan makan undang galah kolesterol, kebanyakan makan kerupuk pelinju asam urat, kebanyakan makan ikan laut romatik, terlalu banyak makan rumah orang bininya saring. Kan ada peti berkah lagi. Makan ini salah, makan itu salah. Kadang umur belum tua penyakit tumpang tindih. Dokter saja bingung hendak mau obati yang mana diobati orang nih. Berarti reumatik kena asam urat, berarti asam urat naik tensi, berarti tensi kena kolesterol, berarti kolesterol kena jantung, berarti bayi duitnya kada cukup, pada diobati mati kada ketahuan. Orang bahari umur 70 tahun ada nang kada suah menyicip jarum suntik. Nenek kami itu 70 lebih umur meninggal ada suah disuntik orang rumah sakit yang kada suah. Bila garing sini bawa nafas ke kabun bulik 3. Wah ini umur 70 bawa nafas ke kabun mun garing bisa ada bulik lagi tengah kabun baru matinya.
Tapi ada daerah Banjar sana orang umur 70 tahun dia sihat ada lebih penyakit, dokter mungkin salut mete, dia dokter ada lebih penyakit tua anu pian kai, jadi disiden umur berapa kai 70 lebih disiden, reumatik sualah ada suah disiden, jantung bagus saya disiden, darah normal disiden, umat dokter, napa amalan pian kai, maka 70 lebih umur kan bisa penyakit, jangan diperiksa aja disiden. Oh ya, maka diperiksa sihat datang sekarang diperiksa. Yang kedua sifat malu diambil oleh Allah. Yang ketiga katanya yang diambil itu amanah. Orang banyak berebut mencari amanah tapi kadang gagal menjalankan amanah. Mana amanah? Anak itu amanah. Bila kita nikah ada beranak, kita berusaha harus beranak. Saatnya sudah dapat anak, anak diabaikan, 3 bulan jaibah dilahirkan, ditinggalkan sudah. Nang mama sibuk dengan usahanya, nang abah sibuk dengan kerjaannya. Akhirnya anak dititipkan dengan pembantu Pitustel apa tuh? Nah, tukar regu anak tuh. Awak tulak jam 6 pagi, anak guring, kulik jam 6 patang, anak guring pulang, jam 9 anak bangun, awak nanti guringan. Akhirnya anak dekat dengan mamanya, anak dekat dengan pembantunya, manggil pembantu gin bunda, amun pembantu kulik kampung seminggu garing anak, bamaknya tulak sebulan, anak ada mencari akhirnya abahnya juga gawian kada jauh dari rumah, asal tengah hari bulik, yang menyiapkan makan lakinya pembantu, yang menyiapkan minum lakinya pembantu, yang napaskan baju lakinya pembantu. Akhirnya lakinya juga merasa nyaman bersama pembantu, diam-diam menikahlah dia dengan pembantu. Itu pernah terjadi di hadapan saya sendiri, di mana di film Indosiar. Makanya ibu-ibu hati-hati cari pembantu, jangan bungas pada awak. Hanya merasa nyaman kawin ulangnya tuh. Film Indosiar itu pelajaran untuk kita sebenarnya. Nah, jadi kita ini kadang-kadang sibuk mencari amanah, tapi begitu dapat amanah diabaikan. Sehingga yang keempat sifat adil diambil Allah. Nah, kita nih kadang jangankan orang, kita nih kadang-kadang kada adil, awan bini yang kada adil, mau di luar ramah benarnya kukuriki orangnya, tarik kena bulikan nih, merangot orang laki. Nah, amun awan bini orang ramah benar, tapi di rumah marah-marah, lalu bini orang anak ke mana cil, anak ke warung jadi hati-hati cil ya, jalan hujan kalau kota palisit berarti sepian, jalan licin nggih terima kasih jadi tuk tahan tak lakas melacung putus-putus kali kapal menyasahi, hati-hati cil sakit kepian sakit berurut bini orang. Karena bini seorang hanya kalau nak mana tuh ya anak kadai jenang bini, jangan lawas jenang laki, kini anak menangis ngapa engkau jadi lawas jenang bini duit kedede kapan nyinggung laki kedede duit gawian tuh oh jangan laki hati-hati jangan bikin kau ya kok ujisidin orangnya tuh hantakan sudah kepadahkan sakit lo kok ya padahal kan tadi semalam bini orang lalu sakit kehapian sekali bini seorang sakit lo kok ya orang sudah tahan ditiwas pulang padahal kan yang berjasa dengan kita kan bini kita ya, yang melahirkan anak kita, bini kita, yang maharagu anak kita, bini kita, yang mengandung anak kita, bini kita, soalnya bini orang mengandung anak kita. Ada suara kalau. Tapi kenapa bini orang ramah, bini seorang kada? Ibu-ibu itu juga laki orang hati-hati benar, hanya datang tamu kapal linting mulahkan banyu, jangan tamu dosa repot mbak, enggak repot kok. Gaya. Sekali dia laki seorang kulik setengah jam duduk dah belum lahkan banyak lagi dan lagi lahkan kopi di kan melihat ke orang awan diulah seorang ada orangnya intang tihang tuh duduk ada adil kan bisi anak dua juga ada adil. Kenapa? Karena nang halus nih anaknya bungas, pendapatan, pasian, cerdas orangnya. Nang abang nih orangnya mana ada pendapatan, pembobol pulang rupa ada kayak orang. Kayak sabutan anda 16 bulan, beri marah rupanya kelakuan beri sarik. Kadang kita kada adil, pada itu anak kita juga. Nang pintar anak kita juga. Napa aja ke anak nang pintar dituruti, pada minta maaf lah. 20 tahun akan datang, belum tentu anak kita banggakan berbakti dengan kita. Belum tahu
Rapi mau datang keluarga dibolakan anak pintar nang pembebal ini maka disarikin apa kesini juga di sini berparak niatnya ading moja orang hanya 7 tahun sudah tamat Al-Quran ini sudah 17 tahun alifan pada tamat-tamat ya jadi hantu kalau kain aja padahal kan anak pembebal bukan salah anak mungkin salah kita juga waktu kumpanye kemarin kebanyakan ngambil duit kumpanye wani pero keempat nang calon ambilnya keempatnya memilih kada bungol benar juga bini betiana apa kan tambah bungol anak alam kanang jelas saja duit halalnya belum tentu lagi anak cerdas apalagi tadi duitnya diambil memilih aja kada buringnya orang pemilihan makanya kita ini mengadu dengan Allah ya Allah mungkin ini salahku aku rida kalau kita orang Tuhan rida Allah pun rida minta maaf doai kadang-kadang lah anak yang kita sia-siakan hari ini kadang itu nanti yang berbakti di akhir kehidupan kita yang pintar tadi mana ada ini pintar pang sekolah ke luar negeri sana nah, di luar negeri itu dapat bibini bungas maka bibini itu anak bos pulang seikong depan anak orang nikah di sana aku lah dibawa ke Sungai Salak nih jadi harapan paling-paling sebulan di sini datang abahnya menjemput pakai pesawat jet pribadi mendarat di Tempuling sana tuh mendaratnya nah, dijemputnya pakai mobil nang Pajero Sport bawanya ke bandara sana terbang dipakai pesawat jetnya orang mengejar pakai Honda hapuk dia kada bapak dapat mengapungi nah garing mamanya seminggu di rumah sakit siapa yang maharago anak nambungol tadi anak pintar mana ada jadi luar negeri sana tahu apa dia call cuman nang pembabal ini nang nunggui kenapa karena kada kemana lagi masuk SMP kada terima orang masuk senawiyah kada lulus masuk pondok 2 hari antar guru entah ingon tarung guru dia guru ini bagi antar kamarnya aja pemilik parfum Persatuan Guring Melandau kali di aku antar jadinya di rumah apa begini mama abahnya memasak ke sawah ke kebun sekalinya sakit mamanya inya yang merawat inya yang memuat mamanya inya yang nyuapi makan inya yang menginumi inya yang menggantikan pampesnya anak pintar mana menyesal mamanya ya Allah ini anak yang dulu ku sia-siakan ternyata inya yang berbakti di akhir-akhir kehidupanku menangis mamanya melihat mamanya menangis lakas berdiri anaknya kenapa pian menangis mas sakitkah mun sakit mah aku kiaukan dokter kada usah aja mamanya aku kada sakit kada kenapa mama menangis aku kada menangis kada mah aja aku kalimpanan aja mamanya jeneng anaknya bunga bang juga kada tahu mama menangis sekalinya sudah itu aja mamanya ayo anak ikam bulik hak semalaman dulu guring janak di rumah kain hanya kesia pulang kesian ikam pulang kena nang garing ya anaknya mak aku datang ke rumah sakit membawa mama aku kadakan bulik kecuali membawa mama papinya anak apa sebab karena kalau mamanya di rumah sakit kami orang berhilang ada yang bawakan soto ada yang bawakan sate ada yang bawakan buah-buahan mamanya garing ada pemakan airnya lah yang mahantoknya kali mamanya sudah wagas setahun ya kada garing-garing juga ungu-ungu duduk di halawang kabilah aja mama pun digaring ulah oh benar aja makanya kita yang adil Nabi itu bersamatan tawaduk maka belajarlah kita dengan tanah dulu kami di Tungkal tuh pelabuhan Lasdap pelabuhan Ampera pelabuhan Haji Abbas sesurut apapun banyu speedboat kau merapat tapi setelah ada jerambah WFC itu ditaruh pasak bumi di situ ternyata tanah yang di pinggir pelabuhan itu merasa hebatnya karena pendikingnya banyak pasak bumi ratusan batang di situ lalu dia merasa tinggi lalu tanahnya naik ke atas sehingga bila air surut orang bot kata kau merapat lagi tanah di situ kehilangan banyu kenapa karena tanahnya naik kalau kita nih hidup meninggi-tinggi kehilangan berkah hidup tapi kalau kita hidup merendah berkah selalu datang maka itu kita merendahlah dalam kitab Hidayatus Salikin kita ini bertemu hewan kan kada boleh merasa hebat bertemu anon hayam kita pada lebih baik dari hayam
Kenapa ayam itu ada punya kelebihan? Kalau kemarin anak diiritnya masuk ke kurungan, sehingga anak ayam kada pernah berkeliaran malam. Suahlah di Sungai Salak nih melihat anak ayam berkeliaran di malam tahun baru, tempat membakar jagung di pinggir jalan. Suahlah. Malah anak siapa yo? Berarti kita pada lebih hebat dari ayam menjaga anak. Kita bertemu dengan kucing, kita pun kada lebih hebat dari kucing. Kucing punya kelebihannya qanaah, menerima apa adanya. Julungi buntut ikan makannya, julungi daging makannya. Kadang kita makan tungguinya, karena giliran berucup kepala ikan baung hadenginya. Pilih-pilih mata kucing mahadegi ini, ya kucing ada makan nyaman nih, paling tidak lendir di intang mata, awan isang ketinggal. Sekalinya ampunnya kecerucuk mengucup, padu aja kucing habis nih. Terpaksa kucing buka suaranya, udah kucing tinggal di oi jinya. Ampunnya juga pemalang banget, ikucuknya terberubut isangnya. Sudah itu ditimbainya ke pinggir sana 2 kali kucing terjuramba menyasahi. Karungkongnya nara lagi dimakannya. Udah habis dimakannya, kucing datang pulang mengucapkan terima kasih. Nyaw ya kucing, terima kasih jinya. Antara dua lah, pada ngiau, bebungulan, ini bisa juga. Kalau ada paham, juga tak kucing. Kenapa kucing itu dia menerima apa adanya? Karena ia pernah bercita-cita hendak menjadi orang hebat, tak boleh pulang menjadi kucing. Bertemu kita dengan orang gila, kita pada lebih hebat dari orang gila. Orang gila itu ada punya kelebihan. Orang gila itu pada pernah saling mencela. Suahlah kita melihat orang gila saling mencaci, kelompok gila sini mencaci kelompok sana mencaci sini, kada pernah. Kenapa? Dia sadar sama pada gila. Kita nang waras ini kan sadar saling mencela. Kita mencela sana mencela sini. Berarti kita kan sebenarnya tidak lebih hebat daripada orang sambat orang. Orang gila itu kada pernah menyambati orang. Pernahlah kita melihat orang gila nyambati orang dudukan di warung kopi. Ada suah, malah kita kadang tersambat aib orang. Orang gila inilah jangankan nyambati orang, ini semuanya kada betakuran. Kan aku keluar dari pondok pesantren Al-Baqiyatus Shalihat hendak ke pasar. Ada orang gila dari pasar ke sini, yang sini ke sana kan berkata peraungan. Aku hendak mengisihi apa runding orang gila berdua nih. Sekali bertamuan jangankan berunding, bertaguran aja kada. Jadi kalau di Sungai Salaknya ada orang aja mau bertaguran, nah itulah orangnya tuh. Berarti kan kita pada lebih hebat daripada orang gila. Bertemu dengan anjing, kita pada lebih hebat daripada anjing. Anjing punya kelebihan 12 macam dalam kitab Kasyifatus saja. Kalau ulun terangkan yang 12 macam sampai subuh kada selesai. Kenapa? Ulun kada ingat. Lepal juga kayak apa nak menyampaikan. Terakhir, setelah kita diciptakan Allah dari tanah, hidup di permukaan tanah, tahun berganti tahun, ternyata wa ilat turab, kita pun bakal masuk ke dalam tanah. Itu udah ada tawaran lagi. Sehebat apapun kita, pada akhirnya masuk ke dalam tanah. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zadin fakaan nama rakibal bahra bila sapinatin. Kalau orang masuk ke alam kubur tanpa membawa bekal, maka taubahnya seperti orang tenggelam di tengah laut yang kada kelihatan sisinya, tanpa perahu. Besar kemungkinan dia akan sengsara, dia akan tidak selamat. Maka itu kita siapkan diri untuk masuk ke alam kubur. Menurut perkataan dalam kitab Nasaihul Ibad, amalan supaya selamat di alam kubur itu semuanya ada 7 macam amalan yang harus kita lakukan agar kita selamat di alam kubur. Yang ini akan disambung pada episode selanjutnya. Ini rahasia penceramah, biar tahun depan diundang kembali. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
سعد به قلوبنا واغفر به ذنوبنا واشرح به صدورنا يا ربنا. أذهب به أحزاننا فرج به همومنا واجعله شاهدا لنا يا ربنا. هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان. والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق. هو القرآن